Selamat sore, apa kabar pemirsa? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusdayanti dan rekan saya. Tadi baru saja rekan kami Subki Abdul dari Komisi 4 DPR RI sudah hadir secara langsung ke hadapan Anda mengenai jalannya rapat kerja pada hari ini, yang merupakan juga dari unsur pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian ya, sudah hadir dan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Ya, masih membahas terkait dengan masalah kartu tani, juga masalah pupuk bersubsidi. Ini agak sedikit ramai ya, karena kemarin Pak Jokowi kan sebelumnya menyatakan bahwa setiap tahun pemerintah selalu memberikan subsidi kepada petani pupuk tani, tapi hasilnya seolah-olah tidak ada. Nih Pak Jokowi agak keras sedikit ya. Tadi juga di bagian kesimpulan terakhirnya juga saya sempat sedikit mendengar ya, bahwa juga nanti kalau kita melihat sebuah bidang tanah yang akan digarap oleh petani, bukan berarti juga nanti 2 hektar di tanah Jawa dengan 2 hektar di tanah di luar Pulau Jawa ini sangat berbeda sekali ya perhitungannya ya. Ternyata tidak sama ya. Ya, kalau di luar Jawa pasti akan jauh lebih sedikit hasilnya ya. Iya ya juga karena lebih luas lagi ya. Pasti ada transportasi yang harus dikeluarkan oleh para petani pada saat panen misalnya ya. Begitupun juga adanya dengan kartu tani ya. Setidaknya juga ke depannya juga untuk masalah fungsi dari kartu tani ini juga bisa dipergunakan oleh para petani Indonesia untuk bisa menambah kesejahteraan mereka. Ya, ini salah satu bukti bahwa DPR RI masih terus komitmen untuk membuat para petani kita jauh lebih makmur, lebih sejahtera dari sisi pupuk misalnya, bahkan dari kartu tani pun sudah disiapkan sedemikian rupa. Ini bagus sekali ya. Semoga secara bertahap untuk yang namanya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia bisa terwujud dengan cepat. Dan setidaknya sore hari ini pemirsa, kami akan memulainya dengan beberapa headline media online yang sudah terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Di kompas.com, polisi virtual diharap bisa cegah penyebaran konten radikal di internet. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono menyebut bahwa keberadaan polisi virtual salah satunya bertujuan untuk meminimalisasi konten yang memuat paham radikal di internet. Namun ternyata keberadaan polisi virtual menemui tantangan lantaran masih ada pihak yang tak setuju. Sebagian pihak beranggapan bahwa polisi virtual mengancam kebebasan warga negara berpendapat lantaran masuk ke ranah private. Nah, kalaupun misalnya dibilang tidak setuju dan ini akan masuk dengan ranah private sih nggak juga ya. Karena kan kalau misalnya dibutuhkan untuk polisi virtual kan sebenarnya kan ini mengawasi atau misalnya melihat bagaimana dengan konten-konten yang masuk melalui internet. Ya, kontroversi selalu ada terkait juga masyarakat merasa bahwa dengan adanya polisi virtual ini merasa ranah privasinya diawasi lah. Tapi kamu merasa begitu nggak? Ya, kadang-kala mungkin merasa seperti itu jika misalnya sebagai masyarakat seolah-olah kita tidak bisa bebas berpendapat di dunia maya mungkin ya. Ya kan itu kan sebagai juga salah satu cara untuk pembatasan. Pembatasan mungkin ya. Agar biar bagus kan semuanya gitu. Ya. Kemudian saya membacakan di sindonews.com oleh-oleh dari Tiongkok, Menteri Perdagangan bahwa kesepakatan dagang 20,4 triliun rupiah. Pemerintah berhasil mencapai beberapa kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok. Kesepakatan dagang tersebut merupakan hasil dari kunjungan kerja ke Tiongkok pada 1 hingga 3 April 2021 yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Salah satu contohnya ada pada produk furniture perusahaan Sadong Jinrui, grup yang mengungkapkan minatnya melakukan investasi di Indonesia yang diperkirakan bisa menyerap hingga 3.000 tenaga kerja. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan mentargetkan ada peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok dalam 3 tahun ke depan. Nilai positif lagi, kalaupun misalnya juga bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok dalam hal ini, dan memang ini juga nantinya juga akan bisa menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, jumlahnya memang hampir 3.000 orang, dan jumlah dari juga pendapatan sampai pada sekitar 20,04 triliun rupiah. Nah ini bisa menjadi lagi nih lapangan pekerjaan yang baru nih. Ya, salah satu ya, Pak Menteri ya, 3 Menteri ya tadi, Pak Menteri Perdagangan, juga Pak BUMN, Pak Erick Thohir, juga Bu Retno Marsudi. Ya. Mungkin hasilnya cukup lumayan juga ya kalau bicara masalah investasi. Amin. Kemudian saya bacakan di mediaindonesia.com, 27 warga masih hilang akibat banjir bandang Flores Timur.
BPBD Kabupaten Flores Timur menginformasikan 27 warga masih diperkirakan hilang akibat banjir bandang yang terjadi pada Minggu dini hari tadi. Data sementara dari per Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat lalu, banjir bandang melanda 4 desa di 3 kecamatan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mengutip dari bnpb.go.id, BPBD setempat melaporkan data sementara yang menyebutkan 41 warga meninggal dunia, 9 luka-luka dan 27 hilang. BPBD terus melakukan pendataan dan juga memverifikasi data lapangan untuk pemutakhiran selanjutnya. Nah, kalau dilihat adalah sampai saat ini yang namanya bencana alam masih saja terjadi pemirsa di wilayah di Indonesia. Kali ini memang ke Indonesia bagian timur, tepatnya di Flores Timur dari Provinsi NTT. Semoga ini juga cepat berlalu ya pemirsa ya, dikarenakan sampai saat ini kan tentunya masih dilakukan evakuasi berkaitan dengan bencana ini terjadi. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya saya bacakan di republika.co.id. Dana ZIS digodok untuk pengentasan kemiskinan akibat COVID. Badan Amil Zakat Nasional akan memfokuskan program pengentasan kemiskinan yang timbul akibat dampak pandemi COVID-19. Pimpinan Basnas Saidah Sakwan mengatakan, dana zakat, infak, dan sedekah memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan yang timbul akibat pandemi. Menurutnya, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Basnas, terdapat kemiskinan-kemiskinan baru yang timbul akibat merebaknya virus tersebut dalam setahun terakhir. Pihaknya menyebut bahwa dalam Rakornas Basnas 2021, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, Basnas dapat berperan sebagai buffering pengentasan kemiskinan, terutama untuk pengentasan kemiskinan yang sifatnya pokok, seperti kebutuhan makanan ataupun kebutuhan kesehatan. Badan Amil Zakat Nasional ini juga memang nanti dia juga bisa dijadikan ajang ya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak, yaitu mendapatkan misalnya dalam kondisi kemiskinan dikarenakan masa pandemi ini. Ya, betul sekali. Jadi peran penting dari Basnas ini juga menjadi ujung tombak ya untuk mengentaskan kemiskinan. Mungkin buat kita semua yang belum bisa beramal, memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa melalui Basnas, bisa juga ya. Saya akan bacakan di cnnindonesia.com. Banjir NTT, 54 orang meninggal dan pemukiman porak-poranda. Banjir bandang menerjang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu dini hari. Kabar terkini menyebut bahwa 54 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Itu terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Flores Timur. Longsoran paling parah terjadi di Desa Nele Ramadiken, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Dan Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payongboli mengatakan bahwa bencana itu terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 01 waktu Indonesia Timur, dan banjir terjadi akibat hujan yang disertai angin kencang dan terjadi cukup lama. Ia mengatakan bahwa air yang mengalir deras di pemukiman warga saat banjir bandang terjadi tak hanya membawa longsoran tanah, tetapi juga kayu bahkan batu-batu besar yang langsung menghantam pemukiman warga. Ternyata memang update terbarunya adalah 54 orang meninggal dunia pemirsa, dan kemudian juga yang namanya pemukiman sudah porak-poranda dikarenakan memang adanya banjir bandang di Kabupaten Flores Timur. Ini semoga saja dengan kondisi sampai saat ini semua tetap waspada. Mungkin saja nantinya kan juga akan ada untuk masalah dievakuasi, dan ini nantinya juga akan ada pemukiman baru ya. Untuk masalah misalnya memang yang rumahnya sudah rusak atau porak-poranda, maka nanti kan juga akan ada tempat pengungsian. Ya, yang pasti pemerintah pusat juga segera bertindak ya terkait bantuan mungkin untuk masyarakat yang mungkin melakukan atau diungsikan ke daerah-daerah yang lebih aman ya. Ini juga harus hati-hati sekali karena kan ini masih zamannya masa pandemi ya. Masih pandemi juga. Jadi dikhawatirkan sekali apabila juga penularan dari virus COVID-19 ini masih juga terus berkembang di sana. Jadi memang perlu bantuan banyak sekali yang akan diberikan juga, baik itu dari lapisan masyarakat, begitupun juga dari pemerintah pusat. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan kembali ke hadapan Anda dengan kondisi ataupun tema yang berkaitan dengan waspada ya. Sudah ada loh peredaran masker medis palsu. Hati-hati ya pemirsa. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 10 DPR RI menilai rencana pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer atau GTK untuk menjadi ASN rumit.
Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Bekasi baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengkritisi rumitnya pengangkatan GTK menjadi ASN. Koordinasi pemerintah dinilai sangat buruk dan berimbas terhadap ketidakjelasan nasib GTK ini. Menurut Abdul Fikri Fakih, semestinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat duduk bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan agar persoalan GTK segera diangkat menjadi ASN dan dijamin dengan payung hukum yang sah. Kalau kemudian seperti Menteri mengatakan bahwa ini akan ditanggung oleh APBN, juga ketika RDP kita diberi penjelasan dari Kementerian Keuangan bahwa ini sudah earmark, jadi earmarking sudah ditegaskan bahwa ini dana untuk gaji dan tunjangan P3K. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap pemerintah dapat serius dalam pengangkatan GTK menjadi ASN. Syaiful Huda mengatakan, mesti ada pembedaan dalam rekrutmen GTK menjadi ASN. Menurutnya, masa kerja GTK bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi ASN. Nah, hal yang lain, semangat kami di Komisi 10 adalah pengangkatan, bukan seleksi. Kalau seleksi, masih ada potensi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. PLT Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Arianti Anaya mengingatkan bahwa masyarakat akan adanya masker medis palsu yang beredar di pasaran. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat diminta teliti sebelum membeli dengan mengecek izin edar masker. Masker palsu yang dimaksud adalah yang tak memiliki izin edar dari Kemenkes tetapi diklaim sebagai masker medis. Untuk mendapatkan izin edar, masker harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat. Karena itu harus dilakukan uji Bacterial Filtration Efficiency atau BFE, Particle Filtration Efficiency. Dan juga lainnya, rangkaian pengujian tersebut harus dipenuhi untuk memastikan masker mampu mencegah masuknya droplet atau virus dan bakteri. Masker yang lulus pengujian itulah yang mendapat izin dan edar juga dikategorikan sebagai masker alat kesehatan, baik masker bedah maupun masker N95 ataupun KN95. Adapun masker non-medis umumnya digunakan untuk sejumlah keperluan spare part di Indonesia, di industri pengecatan, pertambangan, ataupun perminyakan yang biasanya digunakan untuk mencegah gangguan inhalasi terhadap polusi. Tapi kalau dilihat-lihat sih ya, memang kalau misalnya kita mau membeli masker, pemirsa harus dilihat juga apakah misalnya KN95 ada dijual murah. Nah, ini harus hati-hati sekali pemirsa dengan melihat juga kondisi sampai saat ini aslinya, misalnya gitu harga asli dengan misalnya harga yang memang juga Anda lihat dari online, ini harus hati-hati sekali. Lihat dulu dengan kondisi reviewnya dari banyak masyarakat yang sudah menggunakan, misalnya dari kondisi dari perusahaan tersebut atau toko tersebut. Nah, jangan-jangan ini juga bisa dikatakan menjual yang namanya masker medis palsu. Ini kan sayang sekali jadinya. Ya, jadi harus dicek dulu ya. Ya. Mungkin lebih jeli lagi untuk kita untuk pada saat membeli masker. Tapi kalau misalnya kamu melihatnya masker medis ini palsunya ini lebih banyak apa sih? Kita belinya di online atau misalnya kita juga bisa langsung beli di tokonya dan kita mendapatkan palsu, gimana? Nah, kalau tadi kan kamu mengatakan bahwa sebenarnya dari segi harga mungkin bisa dibedakan, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa harga yang murah ini bisa juga mereka menjual dengan harga yang sama mahalnya, tapi justru palsu. Ini juga bisa terjadi juga. Jadi ada trik lagi yang baru ya. Jadi kalau misalnya memang harusnya ada tanda ya, tanda yang memang dari Kementerian Kesehatan seperti apa dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Jadi kalau misalnya tidak ada tanda tersebut, maka ini bisa dinyatakan palsu misalnya gitu. Tapi ini kita lagi-lagi juga harus bisa memberikan kepada aparat penegak hukum yang pasti ya, kepolisian, untuk selalu mengawasi, mengecek kondisi-kondisi di mana tempat-tempat misalnya terjadinya atau adanya masyarakat yang melakukan pemalsuan masker misalnya, karena ini bahaya sekali ya. Iya juga ya, kalau misalnya kita lihat ya, apalagi kan kalau ada juga yang mengatakan bahwa KN95 kan ini bisa dicuci atau bisa dipakai lebih dari 1 kali. Ini harus hati-hati sih, karena kan
yang namanya masuk virus baru atau bakteri baru itu sangat memungkinkan sekali. Anda jangan kemana-mana, masih berkaitan dengan tema pada sore hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. PLT Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Arianti mengatakan bahwa saat ini terdapat 996 masker yang mendapat izin edar dari Kemenkes untuk menindaklanjuti peredaran masker ilegal atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemenkes telah bekerja sama dengan aparat hukum. Arianti juga mengatakan bahwa pihaknya bahkan sudah melakukan penyitaan terhadap masker yang terbukti tak punya izin edar tetapi diklaim sebagai masker medis. Izin dari edar ini tercantum pada kemasan dan juga dapat diakses di website info.alkes.kemenkes.go.id. Dan selain itu juga jika tenaga kesehatan dan masyarakat menemukan masker yang dicurigai tidak memenuhi standar, maka bisa melaporkan ke Halo Kemenkes nomor 1500567. Nah, untuk itu memang betul kan bahwa sosialisasi dari Kementerian Kesehatan ini memang harus juga dibuat dan setidaknya juga diperluas seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai salah beli masker medis. Nah, kalau kita lihat kan tadi kalau misalnya di layar kaca kan mungkin saja penggunaan N95, KN95. Nah, ini harus dilihat. Bukan berarti misalnya nih ya kita mencari masker yang jauh lebih murah tapi ternyata memang untuk masalah kualitasnya ini ternyata palsu. Hati-hati ya pemirsa ya. Dikarenakan memang tadi sudah diinfokan oleh Kementerian Kesehatan, bisa juga melalui Halo Kemenkes di nomor 1500567 atau juga melalui website dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Jadi setidaknya memang selain misalnya kita menunggu juga sosialisasi dari Kementerian Kesehatan, begitupun juga kita wajib terus-menerus untuk mengetahui atau mencari tahu berbagai informasi melalui dunia internet. Nah, jadi kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Ya, kalau kita lihat sebelumnya memang tidak disarankan untuk menggunakan masker scuba misalnya ya. Karena masih bisa gampang masuknya virus COVID-19 ini. Tapi di sisi lain kita juga harus disibukkan lagi untuk bisa mengecek lebih dalam lagi apakah masker ini asli atau tidak. Betul, ya, penggunaan maskernya juga memang harusnya juga sudah disosialisasikan. Untuk misalnya masker medis hanya bisa misalnya maksimum 8 jam. Kemudian masker kain 5 jam, itu sudah maksimal dan harus mengganti masker yang baru. Pengetahuan-pengetahuan inilah yang juga diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat ya, agar tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dengan demikian, selesai sudah Suara Parlemen edisi pada sore hari ini. Ingat ya pemirsa, hati-hati ya memilih masker ya, atau membeli masker di luaran ataupun secara online. Perhatikan, adakah sudah memang ini adalah masker yang benar untuk masker medis yang akan Anda beli. Salam sehat selalu, saya Yusri Hayati. Saya Beni Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dalam harapku dan inginku, kau ada di sana, di setiap langkahku dan mimpiku, kau ada di sana. Mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama.